Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiwin Winarti dari S1 Kesehatan Masyarakat dengan NPM 1124B0136 dengan kelas Kesmas 24C. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian kependudukan. Kependudukan atau demografi adalah ilmu yang mempelajari dinamika kependudukan manusia, meliputi di antaranya ukuran, struktur, dan data distribusi penduduk, serta bagaimana jumlah penduduk berubah setiap waktu akibat kelahiran, kematian, atau penuaan, atau juga disebut dengan migrasi. Migrasi adalah perpindahan. Analisis kependudukan dapat merujuk masyarakat secara keseluruhan atau kelompok tertentu yang didasarkan kriteria pendidikan, kewargaan, agama, budaya, atau etnitis tertentu. Contoh penerapan kependudukan. Pemerintah menggunakan data demografi untuk menentukan jumlah sekolah perlu dibangun di wilayah tertentu, atau perusahaan menggunakan data kependudukan untuk pasar atau perencanaan lokal bisnis. Dinamika kependudukan. Pertumbuhan penduduk terjadi karena penambahan jumlah penduduk maupun pengurangan jumlah penduduk. Pertumbuhan penduduk dihitung persatuan unit faktor tertentu yang dipengaruhi oleh faktor seperti fertilitas. Fertilitas adalah angka kelahiran. Kemudian yang kedua adalah mortalitas. Mortalitas adalah angka kematian. Dan migrasi penduduk, jadi perpindahan penduduk. Penambahan penduduk bisa terjadi jika fertilitas atau angka kelahiran lebih tinggi dibandingkan dengan angka mortalitas, dan migrasi masuk lebih banyak daripada migrasi keluar. Contohnya yaitu sebuah daerah memiliki angka kelahiran tinggi dan angka kematian rendah, dan banyak orang yang pindah masuk ke daerah tersebut akan mengalami pertumbuhan penduduk dengan cepat. Transisi demografi. Transisi demografi adalah teori dalam studi kependudukan yang menjelaskan perubahan pola kelahiran dan kematian dalam suatu masyarakat dari tingkat tinggi ke tingkat yang rendah seiring dengan perkembangan sosial, ekonomi, dan kesehatan. Proses ini biasanya terbagi menjadi 4 hingga 5 tahap. Tahap pertama yaitu tahap pratransisi. Tingkat kelahiran dan kematian sama-sama tinggi sehingga pertumbuhan penduduk cenderung lambat. Kemudian yang kedua, tahap transisi awal. Kematian mulai menurun karena perbaikan sanitasi, kesehatan, dan gizi. Sementara kelahiran masih tinggi akibat terjadinya lonjakan pertumbuhan penduduk. Kemudian yang ketiga adalah tahap transisi lanjut. Tingkat kelahiran menurun karena perubahan nilai sosial, pendidikan, dan akses terhadap kontrasepsi atau bisa disebut dengan KB. Kemudian yang keempat, tahap pasca transisi. Baik kelahiran maupun kematian rendah dan stabil, pertumbuhan penduduk melambat atau bahkan menurun. Kemudian yaitu tahap kelima, postmodern, yaitu dalam beberapa masyarakat tertentu. Dalam beberapa masyarakat maju, tingkat kelahiran bisa lebih rendah dan dari tingkat kematian menyebabkan penurunan populasi. Transisi ini sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti industrialisasi, urbanisasi, atau peningkatan pendidikan, terutama pendidikan perempuan. Faktor yang mempengaruhi kependudukan. 1. Biologis meliputi umur dan jenis kelamin. Kemudian yang kedua, sosial antara lain meliputi tingkat pendidikan dan status perkawinan. Pengaruh terhadap kependudukan yaitu pendidikan yang lebih tinggi biasanya menurunkan angka kelahiran karena seorang yang berpendidikan cenderung mempunyai perencanaan keluarga yang lebih baik. Kemudian status perkawinan. Usia kawin yang lebih muda cenderung meningkatkan angka kelahiran. Kemudian yang ketiga, ekonomi.
Ekonomi antara lainnya meliputi kegiatan penduduk yang aktif secara ekonomi, lapangan usaha, status pekerjaan, tingkat pendapatan, jenis pekerjaan, pengaruh terhadap kependudukan, yaitu daerah dengan banyaknya lapangan pekerjaan biasanya menarik penduduk untuk berpindah tempat atau urbanisasi, contohnya dari desa ke Jakarta. Kemudian pendapatan berpengaruh juga kepada keputusan memiliki anak dan gaya hidup. Kemudian yang keempat, letak geografis, antara lain berdasarkan tempat tinggal, daerah perkotaan, pedesaan, provinsi, kabupaten, dan lain sebagainya. Yaitu contohnya aksesibilitas dan fasilitas di daerah terpencil lebih kurang daripada di perkotaan. Akibatnya, kependudukan lebih padat di perkotaan daripada di daerah terpencil. Kemudian, yaitu migrasi sering dipicu oleh perbedaan kesejahteraan antara wilayah geografi. Masalah kependudukan di Indonesia antara lain yaitu satu, pertumbuhan penduduk yang tinggi. Pertumbuhan penduduk di Indonesia cenderung lebih tinggi, terutama di angka kelahiran dibandingkan dengan angka kematian. Ketidakseimbangan ini menyebabkan apa yang dikenal sebagai ledakan penduduk. Kondisi ini menyebabkan beban negara dalam menyediakan kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan, perumahan, lapangan pekerjaan. Kemudian yang kedua, distribusi pendudukan yang tidak merata. Penduduk Indonesia tersebar secara tidak merata di daerah-daerah tertentu. Contohnya, warga lebih memilih tinggal di kota dibandingkan di desa. Kemudian, yang ketiga adalah pengangguran dan kemiskinan. Jumlah penduduk yang besar tidak selalu sejalan dengan tersedianya lapangan pekerjaan. Hal ini berujung pada peningkatan angka pengangguran yang pada akhirnya memperburuk kemiskinan dan ketimpangan sosial. Masalah kependudukan di Indonesia bukan hanya soal jumlah, tetapi juga berkaitan dengan distribusi, kualitas, dan dampak terhadap pembangunan. Oleh karena itu, pengendalian pertumbuhan penduduk melalui program keluarga berencana, pemerataan pembangunan, serta peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan menjadi sangat penting untuk menghadapi tantangan ini secara menyeluruh. Persebaran penduduk dan pertumbuhan kepadatan penduduk di Indonesia. Data tahun 2008 menunjukkan sekitar 85% penduduk tinggal di Pulau Jawa. Dari jumlah tersebut, 19,91% penduduk tinggal di Provinsi Jawa Barat, 14,28% tinggal di Jawa Tengah, dan 16,23% di Jawa Timur. Jadi, kepadatan penduduk di Pulau Jawa yaitu ada di Provinsi Jawa Barat. Upaya mengatasi masalah kependudukan. Pemerintah Indonesia telah melakukan beberapa upaya untuk mengatasi masalah kependudukan di Indonesia. Antara lain yaitu Program Keluarga Berencana atau KB. Program Keluarga Berencana bertujuan untuk mengendalikan jumlah kelahiran agar pertumbuhan penduduk tidak melebihi kapasitas sumber daya yang tersedia. Upaya ini dilakukan melalui penyuluhan kepada masyarakat mengenai pentingnya perencanaan keluarga. 2 anak saja cukup. Kemudian penyediaan alat kontrasepsi secara gratis atau bersubsidi. Kemudian dukungan dari petugas kesehatan dan kader KB di tingkat desa. Tujuan utamanya yaitu menurunkan angka kelahiran dan menciptakan keluarga kecil yang sehat dan sejahtera. Kemudian yang kedua, peningkatan akses terhadap pendidikan. Pendidikan memiliki peran yang penting dalam mengendalikan pertumbuhan penduduk dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Pemerintah berupaya satu, memberikan pendidikan dasar yang merata dan berkualitas. Kedua, meningkatkan pendidikan kesehatan
produksi terutama di kalangan remaja. Yang ketiga, meningkatkan kesadaran akan pentingnya perencanaan keluarga melalui kurikulum pendidikan. Kemudian yang ketiga, penciptaan lapangan kerja. Untuk mengatasi pengangguran akibat jumlah penduduk yang besar, pemerintah mendorong satu pertumbuhan sektor industri, UMKM, dan ekonomi kreatif. Kemudian pelatihan keterampilan kerja melalui Balai Latihan Kerja atau BLK. Kemudian program padat karya untuk menyerap tenaga kerja lokal. Keluarga berencana merupakan tindakan yang membantu individu atau pasangan suami istri untuk menghindari kelahiran yang tidak diinginkan, mendapatkan kelahiran yang memang diinginkan, mengatur interval di antaranya, yaitu di antara kelahiran. Kemudian, keluarga berencana merupakan proses yang disadari oleh pasangan untuk memutuskan jumlah dan jarak anak serta waktu kelahiran. Sejarah keluarga berencana. Awal mula gerakan keluarga berencana atau KB tidak hanya dilakukan di Indonesia tetapi diterapkan juga di luar negeri. Oleh karena itu, banyak tokoh pelopor program keluarga berencana yang berasal dari luar negeri seperti Inggris. Di Inggris, gerakan keluarga berencana sudah mulai aktif sejak abad 19. Gerakan ini diprakarsai oleh Maria Stopes yang memusatkan gerakan keluarga berencana untuk kaum bunuh diri di Inggris dan juga pada masalah kesehatan ibu. Beberapa tahun kemudian, Amerika Serikat juga mengikuti jejak negara Inggris. Inggris dengan melakukan program atau gerakan keluarga berencana yang sama dan dijuluki dengan birth control. Tujuan keluarga berencana atau KB adalah salah satu upaya strategis pemerintah untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk dan meningkatkan kualitas hidup di Indonesia. Secara umum, tujuan dari program ini adalah mewujudkan keluarga kecil yang bahagia dan sejahtera, sesuai dengan kemampuan sosial ekonomi setiap keluarga. Tujuannya yaitu satu, pengaturan kelahiran anak untuk mengatur jumlah dan jarak kelahiran agar tidak terlalu rapat atau terlalu cepat. Kemudian, memberikan pilihan kepada pasangan suami istri untuk merencanakan jumlah anak sesuai dengan kemampuan. Tapi pemerintah menyediakan program keluar 2 anak cukup. Kemudian, pendewasaan usia perkawinan, mendorong masyarakat untuk menikah pada usia yang cukup atau matang, minimal 21 tahun untuk perempuan dan 25 tahun untuk laki-laki. Kemudian, mengurangi resiko kesehatan ibu dan anak akibat kehamilan pada usia terlalu muda. Ketiga, yaitu peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga, meningkatkan kualitas hidup keluarga melalui penyuluhan gizi, kesehatan, pendidikan, ekonomi, membangun keluarga yang tangguh secara fisik, mental, dan sosial dalam menghadapi berbagai tantangan dalam kehidupan. Program KB tidak hanya fokus pada pengurangan angka kelahiran, tetapi juga merupakan bagian dari pembangunan manusia utuh. Dengan mengatur kelahiran, menunda usia perkawinan, dan memperkuat kesejahteraan keluarga, program ini berkontribusi terhadap terciptanya masyarakat yang sehat, produktif, dan sejahtera. Manfaat keluarga berencana. Program keluarga berencana atau KB banyak sekali memberikan manfaat tidak hanya bagi pasangan suami istri tetapi juga bagi keluarga, masyarakat, dan negara secara keseluruhan. Berikut beberapa manfaat utama dari program KB. 1. Menjaga kesehatan ibu dan anak, yaitu membantu ibu memiliki waktu yang cukup dalam memulihkan kondisi fisik mental setelah melahirkan. Kemudian yang kedua, mengurangi resiko kehamilan
kehamilan beresiko tinggi seperti kehamilan pada usia terlalu muda atau terlalu tua. Kemudian yang ketiga yaitu menurunkan angka kematian ibu dan bayi karena kehamilan yang lebih sehat dan terencana. Kemudian yang kedua yaitu manfaatnya itu mencegah kehamilan tidak diinginkan, yaitu memberikan pasangan kendali atas waktu dan jumlah anak yang mereka inginkan, menghindari tekanan fisik, emosional, dan ekonomi akibat kehamilan yang tidak diinginkan. Kemudian yang ketiga mencegah penyakit menular seksual atau PMS, yaitu penggunaan alat KB atau kontrasepsi tertentu seperti kondom juga berfungsi sebagai pelindung dari penularan infeksi menular seksual atau IMS seperti HIV, AIDS, yaitu meningkatkan kesadaran tentang kesehatan reproduksi dan hubungan seksual yang aman. Program KB bukan hanya tentang membatasi jumlah anak. Pelaksanaan program keluarga berencana atau KB dilakukan secara sukarela berdasarkan prinsip moral Pancasila serta ajaran agama yang dianut oleh masyarakat. Artinya setiap pasangan, baik pasangan, diberi hak dan kebebasan untuk ikut serta dalam program ini tanpa adanya paksaan, tetapi tetap dalam kerangka nilai-nilai luhur bangsa dan norma negara. Jenis-jenis KB yang pertama yaitu pil KB kombinasi. Pil ini mengandung dua hormon yaitu estrogen dan progestan. Cara pemakaiannya yaitu harus diminum setiap hari pada waktu yang sama. Contohnya seperti pil KB andalan. Kemudian yang kedua adalah pil KB darurat. Dikenal juga sebagai morning after pill. Digunakan setelah hubungan seksual tanpa perlindungan atau jika memakai KB gagal, yaitu penggunaannya bukan untuk penggunaan rutin. Kemudian yang ketiga adalah suntikan progestin. Mengandung hormon progestin saja diberikan melalui suntikan ke otot, yaitu dengan cara suntikan ini digunakan dengan cara yang waktu 1 bulan, 2 bulan, atau 3 bulan. Kemudian yang keempat, implan. Alat kecil seperti korek api yang dimasukkan ke bawah kulit lengan atas, yaitu efektifnya yaitu digunakan 3-5 tahun. Kemudian yang kelima, tubektomi. Metode kontrasepsi permanen untuk wanita dengan cara memotong atau mengangkat saluran tuba agar sel telur tidak bertemu sperma. Cocok untuk perempuan yang usianya di atas 35 tahun. Kemudian yang keenam adalah vasektomi, metode kontrasepsi permanen untuk pria dengan cara memotong atau menutup saluran sperma. Sasaran keluarga berencana atau KB. Sasaran program keluarga berencana dijabarkan sebagai berikut. 1. Untuk menurunkan rata-rata laju pertumbuhan penduduk atau dengan cara meningkatkan angka kelahiran. Kemudian yang kedua, menurunkan angka kelahiran total akibat kelahiran. Yaitu yang ketiga, meningkatkan PUS atau pasangan usia subur yang tidak ingin mempunyai anak lagi dan ingin menjarangkan kelahiran berikutnya, yaitu dengan menggunakan KB, vasektomi, atau tubektomi. Kemudian yang keempat, meningkatkan rata-rata usia perkawinan pertama perempuan menjadi 21 tahun. Ruang lingkup keluarga berencana secara umum diantaranya yaitu 1. Keluarga berencana. Fokusnya pada pengaturan kelahiran dan jumlah anak melalui penggunaan alat kontrasepsi. Kemudian yang kedua, kesehatan reproduksi. Memberikan edukasi tentang pubertas, seksualitas, kontrasepsi, pencegahan penyakit menular, dan kesehatan reproduksi lainnya, bertujuan untuk membekal remaja dengan pengetahuan dan sikap yang sehat dalam menghadapi masa transisi menuju dewasa. Kemudian yang ketiga adalah ketahanan pemberdayaan keluarga. Program ini membantu meningkatkan ketahanan fisik, ekonomi, sosial, psikologis keluarga melalui edukasi dan pelatihan dan pembinaan. Kemudian yang keempat yaitu penguatan
pelembagaan keluarga secara berkualitas, mengembangkan lembaga-lembaga yang mendukung terwujudnya keluarga kecil yang berkualitas seperti posyandu, PIPK, remaja, dan bina keluarga, bertujuan untuk memperkuat peran institusi dan pembinaan keluarga berencana dan kesejahteraan keluarga. Kemudian yang kelima adalah keserasian kebijakan kependudukan, mengintegrasikan program keluarga berencana dengan kebijakan pembangunan nasional dan daerah agar pertumbuhan penduduk tetap seimbang dengan ketersediaan sumber daya, fokusnya pada aspek kualitas, kuantitas, dan mobilitas penduduk. Kemudian yang keenam adalah pengelolaan sumber daya manusia atau SDM. Meliputi peningkatan kapasitas petugas layanan keluarga berencana atau tenaga kesehatan dan kader melalui pelatihan, pendidikan, dan pengawasan bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan program keluarga berencana dan kependudukan. Strategi KB diantaranya yaitu 1. Konseling. Konseling bisa berupa pendekatan atau tatap muka secara personal atau diri sendiri antara tenaga kesehatan dan konselor dengan peserta atau calon peserta KB. Tujuan konseling yaitu diantaranya itu memberikan informasi yang akurat dan jelas tentang metode KB atau bisa juga membantu individu atau pasangan memilih metode KB yang sesuai dengan kondisi kesehatan, kebutuhan, dan keyakinan mereka. Kemudian yaitu menyediakan dukungan psikologis agar penggunaan KB merasa aman dan percaya diri. Contohnya konseling pranikah, konseling pasca melahirkan, konseling remaja terkait kesehatan reproduksi. Kemudian yaitu yang kedua, sosialisasi yang bersifat penyuluhan. Penyuluhan dapat dilakukan untuk menyampaikan secara kelompok atau massal mengenai pentingnya KB kesehatan reproduksi. Tujuannya yaitu 1. Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang manfaat KB. Yang kedua yaitu mengubah sikap dan perilaku masyarakat agar lebih mendukung keluarga kecil yang berkualitas. Yang ketiga, menjangkau komunitas yang lebih luas termasuk remaja, pasangan usia subur, dan tokoh masyarakat. Contohnya seperti media penyuluhannya seperti pertemuan warga atau posyandu, media cetak, radio, TV, media massa, atau penyuluhan di sekolah terhadap remaja. Pada data di atas, KB tertinggi pada KB suntik yaitu 11 orang atau 73,3%, sedangkan terendah pada ibu yang menggunakan KB implan dan IUD masing-masing. Implan 2 orang 13,3% dan IUD 2 orang 13,3%. Sedangkan setelah dilakukan penyuluhan, ibu yang memilih menggunakan KB tertinggi pada KB implan 9 orang atau 60% dan IUD 6 orang atau 40%. Hal ini menjadi tolak ukur keberhasilan menggunakan KB melihat peningkatan penggunaan KB. Berdasarkan gambar di atas, Provinsi Bengkulu menempati posisi pertama untuk tingkat prevalensi kontrasepsi modern tertinggi yaitu sebesar 34%, sedangkan yang terendah adalah Provinsi Papua yaitu sebesar 14%. Artinya, tingkat prevalensi kontrasepsi modern di Indonesia masih belum merata pada setiap provinsi. Jadi, kesimpulannya adalah masalah kependudukan merupakan tantangan besar bagi Indonesia sebagai negara berkembang dengan jumlah penduduk yang besar dan pertumbuhan yang cepat. Konsep kependudukan di Indonesia tidak hanya berkaitan dengan jumlah penduduk semata, tetapi juga mencakup distribusi, struktur, dan komposisi, serta kualitas sumber daya manusia. Tujuan utama dari pengelolaan kependudukan adalah mencapai keseimbangan antara jumlah penduduk dengan daya lingkungan dan ketersediaan sumber daya, sehingga dapat mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan.